adik-adik semua, ketemu lagi dengan saya, Kak Sofi. Hari ini kita akan membahas materi tentang sistem tata surya. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang sistem tata surya, kalian ada yang tahu nggak sih apa itu sistem tata surya? Planet apa saja yang ada di dalam sistem tata surya? Dan mengapa terjadinya pergantian siang dan malam? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari simak video ini bersama-sama. Let's go! Sebelum mempelajari sistem tata surya, mari kita naik roket bersama menuju ke luar angkasa. Sistem tata surya merupakan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Tata surya terletak di dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi merupakan kumpulan dari bintang, di mana bintang adalah benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Tata surya terdiri atas matahari, planet, dan berbagai benda-benda langit seperti satelit, komet, dan asteroid. Komponen tata surya yang pertama ialah matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Matahari memiliki gravitasi yang besar sehingga menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Matahari adalah bulatan gas dengan diameter 1,4 kali 106 km dengan temperatur permukaan sekitar 6000 Kelvin. Semakin mendekati inti matahari, maka temperatur matahari akan semakin meningkat. Matahari memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi. Dengan memiliki ukuran massa yang besar ini, menimbulkan kepadatan inti yang besar agar bisa mendukung kesinambungan fusi nuklir dan menimbulkan sejumlah energi yang dahsyat. Lapisan-lapisan matahari terdiri dari bagian inti yang merupakan lapisan paling dalam matahari seperti fotosfer, kromosfer, dan korona yang menjadi lapisan terluar dari matahari. Komponen-komponen tata surya yang kedua ialah planet. Planet adalah benda angkasa yang tidak memancarkan cahaya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Komponen tata surya yaitu benda langit. Beberapa benda langit yaitu asteroid. Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid. Adalah benda berukuran lebih kecil dari planet tetapi lebih besar dari meteorit. Umumnya terdapat di dalam bagian tata surya. 4 planet yang terdekat dengan matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars disebut dengan planet dalam, sedangkan sisanya Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus merupakan planet luar. Antara planet luar dan planet dalam terdapat sabuk asteroid, yaitu ribuan planet kecil dan pecahan-pecahannya yang masih diperdebatkan asalnya. Asteroid juga disebut dengan planetoid. Orbitalnya yang tidak jelas sering membuat asteroid jatuh ke bumi atau ke planet lain. Yang selanjutnya ialah komet. Komet sangat berbeda dengan asteroid. Komet adalah benda angkasa yang kecil dan padat yang hampir seluruh isinya terbentuk dari gas dan debu yang membeku.
Komet biasa juga disebut dengan bintang berekor. Garis edar komet tidak seperti orbit planet atau satelit. Komet terdiri atas kepala dan ekor. Ekor komet sebenarnya merupakan bagian dari kepala komet yang terlempar keluar dari tempatnya karena gaya dorong matahari. Semakin mendekati matahari, ekor komet akan semakin memanjang. Komet yang jaraknya dekat dengan bumi akan secara periodik tampak saat melintas. Misalnya, komet Halley yang terlihat setiap 76 tahun sekali. Benda langit yang ketiga ialah satelit. Satelit adalah suatu benda yang ada di ruang angkasa yang mengitari benda langit dan akan tetap pada gaya tarik benda lain yang ukurannya lebih besar. Satelit dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama satelit alam dan yang kedua satelit buatan. Satelit alam adalah satelit yang secara alami ada di dalam sistem tata surya. Contohnya satelit alami bumi yaitu bulan. Yang kedua satelit buatan. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia. Satelit buatan dilepaskan oleh roket dan mengorbit di sekitar bumi. Satelit buatan dipergunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya seperti buat alat komunikasi, penyiaran radio dan televisi, dan sebagainya. Nah, tadi ada pertanyaan, mengapa terjadinya pergantian siang dan malam? Terjadinya pergantian siang dan malam terjadi akibat adanya rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah gerak bumi mengitari porosnya sendiri. Gerak ini dengan arah negatif atau timur, yaitu dari barat ke timur. Ada 6 peristiwa yang diakibatkan oleh gerak rotasi bumi. Yang pertama, peredaran semu harian benda langit. Yang kedua, pergantian siang dan malam. Yang ketiga, perbedaan waktu. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Yang kelima, pembelokan arah angin. Yang keenam, pembelokan arus laut. Revolusi bumi ialah gerak bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut ekliptika akibat terjadinya revolusi bumi. Yang pertama, perubahan lamanya siang dan malam. Yang kedua, pergantian musim. Yang ketiga, pergerakan semu tahunan matahari. Yang keempat, terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Yang terakhir, penetapan kalender Masehi. Semuanya, ayo kencangkan sabuk pengaman kalian dan duduk dengan rapi di bangku kalian, karena roket sebentar lagi akan meluncur ke bumi. Sekian pemaparan materi dari Kak Sofi. Semoga apa yang Kak Sofi sampaikan dapat bermanfaat bagi semua dan dapat menambah wawasan kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.